Saudara, kayu gelondongan berukuran besar ikut terbawa arus sungai saat terjadi banjir bandang di Sumatera Utara. Kementerian Kehutanan menyebut kayu-kayu itu berasal dari pohon yang sudah lapuk. Tumpukan kayu gelondongan terlihat di jembatan Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, pasca banjir bandang yang terjadi Selasa lalu. Kayu gelondongan kecil hingga berukuran besar terlihat menumpuk di sungai. Kayu-kayu ini diduga menjadi pemicu dan memperparah kerusakan yang terjadi saat banjir. Kementerian Kehutanan membantah kayu gelondongan yang ikut terseret banjir di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara akibat hasil pembalakan hutan di wilayah tersebut. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan Dwi Januanto Nugroho mengatakan kayu gelondongan itu berasal dari pohon-pohon tua dan lapuk yang tumbang terbawa banjir. Kayu itu disampaikan oleh Pak Wahid juga, satu adalah kayu lapuk, dua juga kayu yang akibat tadi siklon tadi, pohon tumbang ya, dan ketiga juga di area-area penebangan, kayu-kayu yang berasal dari area penebangan. Tadi juga disampaikan oleh Pak Wamen, kita deteksi bahwa itu dari PHAT di APR. PHAT adalah penebang hak atas tanah. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan pemerintah akan melakukan evaluasi tata kelola kehutanan menyusul maraknya bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurut Raja Juli, rangkaian bencana tersebut menunjukkan adanya kesalahan mendasar dalam pengelolaan lingkungan. Tapi ada momentum yang baik ya untuk kita mengevaluasi, introspeksi bahwa ada yang salah nih dari pengelolaan hutan dan lingkungan hidup kita. Dan alhamdulillah kita senang sekali Pak Presiden Prabowo Subianto juga dalam pidatonya kemarin mengatakan bahwa penebangan hutan yang liar, ya, yang tidak terkontrol, ini adalah merupakan salah satu kontribusi terhadap bencana-bencana yang terjadi. Anggota DPR RI fraksi Demokrat Dapil Sumatera Barat Mulyadi menduga kayu gelondongan itu berasal dari pembalakan liar. Menurutnya, aparat penegak hukum masih lemah dalam melakukan fungsi pengawasan, sehingga pembalakan liar masih marak. Ia juga menduga ada pihak yang membacking praktik ini. Ini yang sebetulnya menjadi persoalan tersendiri. Karena seperti illegal mining yang juga menimbulkan persoalan lingkungan yang menyebabkan terjadinya bencana, itu sering dilakukan pada malam hari sampai subuh-subuh. Dan sulit sekali dikontrol atau diawasi oleh aparat hukum. Atau memang ada pihak-pihak tertentu yang membacking atau membackup pelanggaran-pelanggaran yang jelas-jelas itu sudah melanggar hukum. Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Boy Jerry Evans Sembiring mengatakan kayu-kayu berukuran besar yang terbawa banjir bisa dipastikan berasal dari penebangan liar. Dia mendesak aparat untuk mencari perusahaan-perusahaan yang menampung kayu gelondongan tersebut. Lalu tapi kalau ukurannya besar, nah itu bisa jadi kan dari proses penebangan liar. Gitu. Nah yang ketiga saya sih harus menyampaikan gitu ya, ini nggak boleh juga sekedar disalahkan sebagai ulah manusia gitu ya, tapi ini ulah kapital kalau kita bilang. Nah kenapa karena kan kita bisa lihat ya, andai pun masyarakat melakukan aktivitas ilegal, tapi penampung kayunya, tapi siapa penerima manfaat paling besar dalam proses aktivitas ilegal ini, kita tahu siapa jawabannya. Tentu si pengusaha atau perusahaan-perusahaan yang menampung dari kayu-kayu di hutan alam ini. Tingkat hilangnya tutupan hutan di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara sangat tinggi. Pemerintah didesak untuk segera melakukan pengawasan ketat agar tidak terjadi musibah serupa. Tim Liputan Kompas TV.